Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan tentang objek filsafat ilmu. Kita ingin tahu objek filsafat ilmu itu apa. Nah, dalam penjelasan ini saya akan uraikan ya dalam filsafat ilmu yang menjadi objeknya seperti apa. Kalau dalam filsafat ilmu secara umum kan ada objek formal dan objek material. Nah, kali ini tentu tidak jauh beda, walaupun secara spesifik ada perbedaan yang mendasar juga dari filsafat ilmu karena dia sudah menjurus pada satu bidang. Kalau filsafat secara umum tentu penjelasannya juga secara umum. Perlu kita ketahui bahwa filsafat ilmu merupakan bagian dari filsafat pengetahuan secara umum, ya. Sehingga kalau filsafat ilmu itu juga disebut juga dengan filsafat pengetahuan, ya. Dan untuk menyebutnya kadang dikatakan epistemologi. Filsafat ilmu ya karena ia disebut filsafat pengetahuan karena ilmu itu sendiri merupakan suatu bentuk pengetahuan dengan karakteristik khusus. Maka diperlukan pembatasan yang dapat menggambarkan dan memberi makna khusus dalam mempelajari objek-objek yang ada dan terkait dengan filsafat ilmu. Untuk itu, di dalam mempelajari filsafat ilmu, maka terdapat dua objek, yaitu objek material dan objek formal dari filsafat ilmu. Seperti di awal saya jelaskan tadi, filsafat secara umum ada objek formal dan objek material, dan filsafat ilmu pun ya dalam mempelajarinya terdapat dua objek, yaitu objek material dan objek formal. Filsafat ilmu adalah bagian dari filsafat yang menjawab beberapa pertanyaan mengenai hakikat ilmu. Ya, jadi kita harus memahami bahwa filsafat ilmu itu yang secara spesifik dari epistemologi atau filsafat pengetahuan yang berusaha menjawab, ya, memberi penjelasan beberapa pertanyaan mengenai apa sih hakikat ilmu itu. Ya. Nah, bidang ini mempelajari dasar-dasar filsafat, asumsi, dan implikasi dari ilmu yang termasuk di dalamnya antara lain ilmu alam dan ilmu sosial. Nah, di sini filsafat ilmu sangat berkaitan erat dengan epistemologi dan ontologi. Jadi kalau tadi saya juga katakan sebelumnya bahwa filsafat ilmu itu juga sering disebut dengan epistemologi, ya. Jadi kita bicara tentang sumber pengetahuan di dalamnya. Kita juga bicara tentang mengenai hakikat pengetahuan, ya, bahkan di dalamnya kita bicara tentang sejarah dan objek pengetahuan itu sendiri. Lalu filsafat ilmu berusaha untuk dapat menjelaskan masalah-masalah seperti apa, ya, apa dan bagaimana suatu konsep dan pernyataan dapat disebut sebagai ilmiah. Jadi filsafat ilmu itu berusaha menjelaskan apa dan bagaimana suatu konsep dan pernyataan dapat disebut sebagai sesuatu yang ilmiah. Bagaimana konsep tersebut dilahirkan, ya, bagaimana ilmu dapat menjelaskan, memperkirakan, serta memanfaatkan alam melalui teknologi. Cara menentukan validitas dari sebuah informasi
formulasi, dan penggunaan metode ilmiah. Macam-macam penalaran yang dapat digunakan untuk mendapatkan kesimpulan serta implikasi metode dan model ilmiah terhadap masyarakat dan terhadap ilmu pengetahuan itu sendiri. Jadi sangat luas ya filsafat ilmu itu, karena bisa menjelaskan persoalan-persoalan mulai dari bagaimana suatu konsep dapat dikatakan ilmiah ya. Bagaimana konsep itu dilahirkan, prosesnya seperti apa, bagaimana ilmu itu bisa menjelaskan ya, bahwa orang bertanya pada sesuatu lalu menggunakan teori-teori ilmiah, lalu teori ilmiah itu bisa menjelaskan. Nah, ini adalah tugas dari filsafat ilmu. Kemudian bagaimana memperkirakan serta memanfaatkan alam melalui teknologi, bagaimana cara menentukan validitas dari sebuah informasi, sampai bagaimana kita menggunakan metode-metode ilmiah dalam kehidupan kita dalam menggunakan ilmu pengetahuan. Nah, lalu kemudian objek filsafat ilmu sebagaimana tadi dijelaskan di awal, ada objek formal dan materialnya. Objek studi filsafat ilmu yang substantif adalah kenyataan dan kebenaran. Jadi kalau objek studinya ya yang menjadi sasaran kajian filsafat ilmu secara substansial adalah realitas dan kebenaran. Ya. Jadi kenyataan itu apa? Seperti apa, sesuai dengan kenyataan atau tidak. Bagaimana kita menjelaskan realitas ya. Bagaimana kita menjelaskan kebenaran. Kebenaran melihatnya dari mana? Kebenaran menurut siapa? Apa standarnya kebenaran? Apa standarnya itu dikatakan benar? Dan benar menurut siapa? Nah, maka objek studi filsafat ilmu itu secara substantif adalah semua kenyataan dan kebenaran. Kalau kenyataan realitas itu ya apa yang ada di alam ini semuanya, termasuk yang bisa kita indera ya. Atau kenyataan yang tidak bisa kita indera ya, yang sifatnya itu gaib, metafisis. Nah, lalu objek material filsafat ilmu adalah pengetahuan itu sendiri, yaitu pengetahuan yang telah disusun secara sistematis dengan metode ilmiah tertentu sehingga dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara umum. Ya, jadi yang perlu digarisbawahi adalah bahwa objek material filsafat ilmu adalah pengetahuan itu sendiri. Jadi pengetahuan menjadi objek material dari filsafat ilmu. Lalu objek formal filsafat ilmu. Objek formal filsafat ilmu adalah sudut pandang dari mana subjek menelaah objek materialnya. Kalau objek materialnya filsafat ilmu itu tadi sebagaimana yang dijelaskan adalah pengetahuan itu sendiri. Jadi pengetahuan itu menjadi objek dari objek material dari filsafat ilmu, maka objek formal dari filsafat ilmu adalah sudut pandang dari mana subjek menelaah objek materialnya. Jadi sudut pandang kita sebagai subjek menelaah, melihat, mengkaji objek materialnya. Objek formal filsafat ilmu adalah hakikat ilmu pengetahuan. Artinya, filsafat ilmu lebih menaruh perhatian terhadap problem mendasar ilmu pengetahuan, seperti apa hakikat ilmu pengetahuan. Lalu bagaimana objek telaah filsafat ilmu? Karena tadi dijelaskan ada objek formal dan objek material dalam filsafat ilmu. Lalu secara spesifik kita ingin juga tahu bagaimana objek telaah filsafat ilmu tersebut. Setidaknya ada 4 objek telaah filsafat ilmu.
dua objek menelaah substansinya dan dua menelaah instrumennya. Jadi fakta dan kenyataan, kebenaran, ya, ini yang menelaah substansi. Lalu uji konfirmasi dan logika inferensi adalah menelaah instrumentasinya. Coba kita jelaskan. Objek telaah filsafat ilmu ini yang pertama adalah fakta dan kenyataan. Kita sering bicara, kamu harus bicara berdasarkan fakta, jangan hanya berdasarkan praduga, jangan hanya berdasarkan prasangka, jangan hanya berdasarkan kira-kira. Karena fakta itu sendiri adalah segala sesuatu yang tertangkap oleh indera, ya, atau kenyataan yang nyata dan menjadi sebuah kenyataan. Jadi kalau orang bicara itu tidak berdasarkan kenyataan yang ada, ya, atau orang menjelaskan sesuatu itu tidak sesuai dengan tangkapan inderanya, kita kan mengatakan bahwa warna tembok itu putih, ya, itu kita lihat karena memang putih itu seperti itu, dan itu berdasarkan fakta, sehingga kita mengatakan bahwa warna tembok putih itu seperti ini, hasil tangkapan indera kita. Maka yang ditelaah oleh filsafat ilmu itu adalah fakta itu, fakta ilmiah misalnya. Ya. Ketika kita memahami air yang berada dalam suhu tertentu dinginnya itu bisa menjadi beku, itu bisa dibuktikan faktanya secara ilmiah, ya. Atau kita mengetahui air yang dipanaskan dalam suhu tertentu, ya, akan mendidih, itu berdasarkan fakta, dan fakta itu didukung oleh fakta-fakta ilmiah. Misalnya kita mengatakan bahwa api itu dalam suhu tertentu dia bisa memanaskan. Walaupun api itu substansinya bisa membakar dan memanaskan suatu materi, gitu, material, gitu, tetapi dalam suhu tertentu. Misalnya kita ingin mengetahui bagaimana besi itu bisa meleleh, ya. Itu kan dalam suhu tertentu panasnya. Kalau kita misalnya membakar besi hanya dengan korek api atau sebatang lilin kecil, ya akan sulit besi itu meleleh karena panasnya tidak mempengaruhi, dia bisa meleleh. Sementara kita tahu fakta bahwa esensi api itu bisa membakar, ya. Tapi kan dalam batas-batas tertentu, harus didukung oleh fakta ilmiah. Dalam kadar berapa panasnya api itu yang bisa melelehkan besi itu atau tembaga. Nah, disinilah kita memahami bahwa filsafat ilmu itu yang ditelaahnya itu haruslah berdasarkan fakta, ya. Jadi telaah atas fakta dan kenyataan. Lalu yang kedua adalah kebenaran. Kebenaran itu apa sih? Kebenaran itu kalau kita cari pengertiannya adalah persesuaian antara yang ada di pikiran kita dengan yang di kenyataan. Jadi persesuaian antara yang berbentuk ide, ya, dalam ide kita, lalu menjadi nyata dalam atau sesuai dengan realitas. Jadi koneksitas antara yang idealita dengan realita. Nah, misalnya ketika kita mengatakan api itu panas, ya, karena memang di pikiran kita sudah terbentuk itu bahwa api itu memang panas. Nah, ketika kita ingin membuktikan benar-benarnya panas api itu, kita coba taruh jari kita di api, maka kita akan merasakan panas. Padahal sebelum kita memegang api pun kita sudah tahu bahwa api itu panas. Kenapa? Karena kebenarannya di situ antara yang ada di idealita kita dengan di realitanya atau kenyataannya memang sesuai. Sehingga kalau dikatakan kebenaran itu adalah persesuaian antara yang ada di ide kita atau pikiran kita sesuai dengan kenyataan yang sesungguhnya atau realitas sesungguhnya.
Lalu yang ketiga adalah uji konfirmasi, atau yang sering juga kita sebut dengan confirm test, ya. Confirmed test itu adalah dimana kita mengetes kembali sebuah kebenaran, ya, bahwa kebenaran itu perlu diverifikasi, bahwa kebenaran itu perlu diuji. Benar nggak itu seperti itu, sesuai nggak apa yang dikatakan. Maka ketika misalnya ada kita mentabayun, ya, ke dalam bahasa agama kita, terhadap sebuah fakta, ya, walaupun orang bicara tentang fakta, tapi verifikasi itu atau tabayun itu, ya, itu perlu kita lakukan karena kita sedang melakukan mengetes kembali, ya, kebenaran yang datang. Kalau dia sudah sesuai dengan kebenaran sesungguhnya dan tidak bertentangan dengan faktanya, maka itu bisa dikatakan dia benar. Berikutnya adalah logika inferensi. Apa itu logika inferensi? Logika inferensi itu adalah berpikir dengan akal sehat untuk memperoleh kesimpulan yang benar. Jadi kita kan sering mendengar istilah gunakan akal sehatmu, ya, common sense, ya. Gunakan akal sehat untuk mendapatkan kebenaran, atau gunakan akal sehat untuk menyampaikan kebenaran, atau gunakan akal sehat ketika kita menerima kebenaran, ya. Jadi kebenaran itu menurut kita begitu datang jangan langsung kita telan gitu loh, tapi kita melakukan upaya menggunakan akal sehat kita. Benar menurut orang lain karena kan belum tentu benar menurut kita, atau benar menurut kita itu juga belum tentu benar menurut orang lain, ya. Coba saja berikan contoh saja. Di Indonesia kita tahu misalnya kalau orang mengatakan setuju itu kan dengan mengangguk gitu. Oke, mengangguk itu setuju. Tapi di daerah tertentu, misalnya kalau kita melihat di di India gitu, orang mengatakan setuju, ya, itu bukannya mengangguk tapi justru menggeleng. Nah, jadi kebenaran yang kita pahami bahwa dengan mengangguk itu katakan iya, itu belum tentu sama ternyata di tempat lain. Nah, atau kita pernah juga melihat atau membaca bahwa di satu daerah tuh parameter orang cantik itu beda dengan parameter kita melihat cantik. Wanita cantik yang kita pahami di era modern seperti ini adalah wanita yang langsing, yang tinggi, krempeng gitu kan, cenderung. Tapi itu ternyata berbeda, ya. Di beberapa daerah itu dan tradisinya di Afrika misalnya, bahwa wanita cantik itu adalah yang bongsor, yang gemuk, gitu, ya, yang bahkan ada ditaruh semacam piringan gelang di bibirnya dikatakan cantik. Atau di masyarakat pedalaman Kalimantan, semakin panjang kupingnya semakin banyak ditaruh anting, itu semakin logika inferensi, ya, yang menjadi objek telaah filsafat ilmu itu adalah ketika kita berpikir dengan akal sehat, ya, menggunakan akal sehat untuk memperoleh kesimpulan yang benar. Karena logika itu kan mengajarkan kita cara berpikir yang benar, ya. Tapi berpikir yang benar tidak hanya sekedar benarnya, tetapi tentu kita menggunakan common sense, ya, akal sehat kita. Saudara sekalian, mungkin itu saja yang dapat saya aturkan. Semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.